Halo Bolodoyo, nah hari ini aku udah sampai di kota Yogyakarta. Hari ini aku mau jalan-jalan ke Museum Sonobudoyo karena di sana katanya gedung pamer lama udah jadi gedung Thomas Carsten. Nah di sana bakal ada perubahan. Aku kepo banget nih, yuk kita ke sana. Nah kita udah sampai depan gedung Thomas Carsten. Sekarang kita mau langsung tanya-tanya aja sama edukator yang ada di dalam. Yuk ikut aku. Selamat datang. Nah, ini kita udah ketemu sama edukatornya. Mungkin saya perkenalan diri dulu aja ya. Saya Ade. Halo, saya siapa? Fikri. Oke, Saya Mas edukator Fikri. museum di sini. Oke. Mungkin aku mau tanya-tanya nih seputar gedung Thomas Carsten. Ya. Mungkin boleh sambil jalan-jalan aja kali ya? Silakan, kita ikut saya. Kalau gedung Thomas Carsten ini sejarahnya gimana sih, Mas? Gini, jadi gedung Thomas Carsten ini adalah gedung original, bangunan original dari Museum Sonobudoyo ini. Gedung ini memang dirancang oleh arsitek berkebangsaan Belanda bernama Thomas Carsten. Beliau itu adalah salah satu arsitek unggulan pada zaman Hindia Belanda, dan beliau itu selain membangun museum ini itu pernah membangun beberapa bangunan-bangunan terkenal lainnya. Misalnya kayak Pasar Johar di Semarang. Itu tahu, beliau tahu. juga yang merancangnya, yang mendesainnya, dan beberapa jembatan kereta api di Jawa Tengah. Beliau pun juga Thomas Carsten ini, dan salah satu masterpiece dari beliau adalah gedung Museum Sonobudoyo ini. Wow, berarti emang menarik banget ya. Betul, arsitek hebat ya. Arsitek hebat. Nah, oke, wow. Berarti emang Thomas Carsten ini emang dibuat sama arsitek yang emang bener-bener luar biasa ya, Mas ya? Sangat talented. Oke, kalau boleh tahu apa aja sih Mas yang ada, yang baru gitu di gedung ini? Oh iya, betul. Karena gedung klasik ini, gedung Thomas Carsten ini baru saja selesai dilakukan beberapa renovasi di beberapa ruangan krusial, sehingga untuk 3 ruangan pertama di museum ini sudah mendapat penampilan baru. Penampilan baru dengan tema baru juga, dan koleksi-koleksi baru yang lebih menarik untuk pengunjung untuk bisa dilihat. Oke, wah berarti emang kayak kalau misalnya datang ke sini lagi tuh nanti bakal ketemu sama koleksi-koleksi yang baru juga ya Mas ya? Oh iya, tentu saja. Ada yang mungkin bagi yang pernah ke sini sebelum pembukaan baru ini tuh pasti adalah beberapa yang kenal nih. Oh ini ada nih, oh ini tahu yang ini. Tapi kalau ke sini lagi ada lagi yang baru-baru lagi. Tuh berarti teman-teman emang harus banget datang ke Museum Sonobudoyo lagi karena banyak koleksi yang baru. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Kalau boleh tahu nih, yang di belakang kita ini kan menarik banget ya Mas ya. Ini kalau boleh tahu storyline-nya apa nih Mas? Nah ini yang paling menarik. Ini kita sekarang pertama kita ada di ruang Jawa. Kenapa disebut ruang Jawa? Ini tuh sebagai pengenalan juga. Kan Museum Sonobudoyo ini kan museum yang fokusnya itu adalah tentang memamerkan kebudayaan Jawa paling utamanya. Dan selain itu juga kan Sonobudoyo sendiri kan dari bahasa Jawa. Sono itu rumah atau tempat tinggal, sasono, dan budoyo itu kan budaya. Jadinya kan tempat atau rumah budaya. Nah, ruang Jawa ini adalah untuk showcasing dan pengenalan beberapa contoh budaya-budaya Jawa. Contohnya adalah pasren ini. Pasren ini biasanya ada di rumah-rumah Jawa klasik pada zaman Mataram dulu. Pasren ini tuh ya emang bentuknya ini kayak tempat tidur ya. Oh iya benar sih, tidur, emang kayak tempat tidur sih kalau dilihat ya. Nah, ini kan kayak tempat tidur nih ya, tapi nggak ada yang boleh tidur di sini. Siapapun, nggak boleh ada yang tidur di sini sama sekali, karena secara simbolis tempat tidur ini direservasi atau diperuntukkan bagi Dewi Kesuburan, yaitu Dewi Sri. Berarti memang khusus simbolis untuk Dewi Sri. Betul, gitu ya. Secara memang simbolis. Cakep banget sih dari dari ukirannya, dari layoutnya, semua itu emang cakep banget sih. Betul, karena ini emang gak main-main ya. Untuk Dewi lah harus yang bagus-bagus lah ibaratnya. Oke. Sama kayak di bawah ini juga. Ini 2 arca ini adalah perwujudan dari Dewi Sri. Yang kanan ini perwujudannya namanya Loro Blonyo, perwujudan dari Dewi Sri, dan suaminya bernama Raden Sadono. Oh, Raden Sadono. Kalau yang ini buat sesembahannya ini. Biasanya nanti pas musim panen itu tuh nanti beberapa sejumput padi nanti ditaruh di sini, sama nanti kendinya diisi air nanti sebagai sesembahan, sebagai syukuran. Ini buat syukuran. Sesembahannya bukan buat pemujaan tapi buat syukuran gitu loh. Setelah apa yang didapatkan gitu ya Mas ya. Syukuran panennya berhasil, airnya melimpah, dan
tidak ada kelaparan, kekeringan, sehingga kan ya bukan buat dipuja tapi buat mengapresiasi Iya, gitu loh, untuk berterima mengapresiasi. kasih lah ibaratnya, seperti itu kira-kira. Oke, mungkin kita next jalan ke Ayo mari sana kita aja buat langsung lagi. tahu yang lainnya. Untuk nextnya kita masuk ke ruang purbakala. Wow. Ruang purbakala atau prasejarah. Seperti namanya, ruang prasejarah atau purbakala ini isinya adalah arca-arca dan artefak-artefak dari era prasejarah atau zaman purbakala. Ini contoh-contohnya ada batu menhir nih. Wah, ini Batu bagus menhir banget gede sih, asli guys. nih. Ini batu menhir. Batu menhir ini pada masa purbakala biasanya dipakai oleh manusia-manusia purba sebagai buat pemujaan. Buat pemujaan. Jadi ini kayak arca juga ibaratnya lah, arca pemujaan. Tapi biasanya menhir ini tuh buat mensimbolkan dari roh-roh leluhur dan nenek moyang, iya, dan biasanya juga untuk dewa-dewa apapun yang disembah manusia purba yang kita tuh nggak tahu ya lah ya, nggak ada catatannya sama sekali. Iya. Tapi ini ya perwujudan dari apa yang dipercaya dan disembah oleh manusia-manusia pada zaman purbakala. Oh, ini aku inget banget nih waktu dulu SMP atau SMA tuh aku belajar tentang sejarah, dan ini baru pertama kali aku ngeliat menhir. Ya, kayak Bisa gini ada di contohnya. Museum Sono Budoyo, keren banget guys. Contoh aslinya nih, kan ada contoh mukanya tuh. Iya, memang kelihatan Ada muka sih tuh. dari Ini ada mukanya tekstur sebelah muka. sini, memang perwujudan orang yang di sini sebelah sini. Oke, mungkin kita bisa next. Next, kita lanjut. Kita masuk ke ruangan Hindu-Buddha. Wah. Ini alurnya adalah setelah masuknya pengaruh dari India. Jadi pada masa purbakala, bangsa-bangsa luar Indonesia seperti India dan Cina itu tuh mulai berlayar. Oke. Nah, mulai berlayar masuk ke kepulauan Indonesia, dan biasanya pedagang-pedagang India itu tuh membawa pengaruh agama Hindunya, sehingga lama-kelamaan selama puluhan hingga ratusan tahun tuh ya kita perlahan mengadopsi juga. Jadi yang tadinya kita di zaman purba mempercayai kepercayaan lokal yang purbakala, kemudian ya secara berangsur-angsur berubah menjadi Hindu dan Buddha. Nah, ini contoh-contoh peninggalan-peninggalannya. Ada contoh-contoh peninggalannya, ada lampu dlupa, udah usianya udah 1000 tahun ini lampu dlupanya ini tuh. Lampu dlupa itu tuh lampu minyak. Ini lampu minyak ini yang digantung ini. Lampu minyak sebutnya dlupa. Ini buat penerangan di malam hari, dan ini terbuat dari perunggu, usianya ini udah 1000 tahun. Wah, 1000 tahun masih bagus 1000 tahun tapi masih bagus banget. Bagus. Nih teman-teman kalau misalnya mau lihat langsung bisa banget langsung ke sini. Langsung ke sini aja kan, nih koleksinya ini bener-bener udah tua, ratusan hingga ribuan tahun, dan asli. Asli dan bermacam-macam. Jadi mulai dari alat buat sembahyang, alat buat rumah tangga, alat buat pemujaan, sampai dagang, lain-lainnya tuh kita pamerkan di sini. Dan jadi ya teman-teman bisa tahu lah kayak gimana sih hidup di masa kerajaan Hindu Buddha tuh, bisa lihat di sini. Banyak koleksinya, sangat banyak. Oke. Kita lanjut. Lanjut lagi. Selamat datang di ruangan Islam. Wow. Nah, jadi sejarahnya, alurnya masih sesuai timeline. Jadi setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, jadi sejarahnya adalah pada abad ke-13 ke-14 itu tuh pengaruh Hindu dan Buddha itu tuh mulai meredup. Oke. Mulai meredup di tanah Jawa dan di Indonesia pada umumnya. Tinggal beberapa kantong-kantong tertentu aja. Nah, sebelum keruntuhan dan redupnya Hindu-Buddha itu, Islam tuh udah mulai masuk dari abad ke-7. Dari abad ke-7 tuh Islam udah mulai masuk ke Indonesia perlahan-lahan. Dari abad ke-7 masuk terus, dan mulai bikin komunitas dan pemukiman sendirinya juga. Dan setelah Hindu dan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha runtuh dan meredup pada abad ke-14, maka lahirlah kerajaan-kerajaan dan kesultanan Islam. Nah, teman-teman bisa lihat contoh-contohnya beberapa di sini. Ini di ruang Islam ini kami memamerkan beberapa contoh hasil produk seni dan kebudayaan dari bercorak Islam dari Jawa. Nah, terutama teman-teman bisa lihat sendiri, corak Islamnya itu tuh nggak cuma dari Jawa aja, tapi ada corak Islam dari Timur Tengah. Ini contohnya di sebelah sini nih. Wow. Ini lukisan buruk. Ini lukisan buruk ya? Buruk. Ini buruk nih. Buruk yang dikendarai oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj. Ini pakai gaya Persia ini, Persia campuran dengan Cirebon, Jawa Barat. Jadi, emang keren banget. ya ini
Aslinya ini art style ini dari Persia ini. Gaya Persia. Gaya Persia diadopsi dengan gaya Jawa Barat, terutama Cirebonan dari Kasepuhan Sultanan Islam di sana. Ini ada contoh juga lukisan Joko Tingkir. Joko Tingkir. Ini Joko Tingkir melawan buaya. Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Sama ada lukisan macan. Ini lukisan macan yang mensimbolkan keperkasaan dan kekuatan dari Ali bin Abi Thalib, menantu dari Rasulullah. Dan teman-teman mungkin penasaran nih, kalau gitu masih ada pengaruh nggak dari Hindu dan Buddha di kerajaan Islam? Oh ada. Teman-teman bisa lihat yang ini nih. Nih, yang di sebelah sini kaligrafi ini kaligrafi. Wah, ini kan kaligrafi ya? Ini kan kaligrafi tapi ini melambangkan Ganesha. Iya, masih ada unsur Hindu. Ganesha kan dewa ilmu pengetahuan dalam agama Hindu. Tapi kita bikinkan kaligrafinya, kita ada juga. Jadi ini ada salah satu bentuk dari akulturasi dari budaya Hindu dan budaya Islam di Jawa. Mari kita bisa lanjutkan lagi ke favoritku sebelah sini nih, ruang wayang kulit. Teman-teman bisa lihat nih, banyak sekali wayang kulit nih. Yang di sebelah sini juga nih contohnya nih. Kalau yang di sebelah sini contohnya ini nih, pagelaran wayang kulit yang normalnya itu kayak gini, template-nya. Oh, kayak gini ya. Template-nya itu kayak gini pagelarannya. Dan ruang ini memang didesain sedemikian rupa menyerupai pagelaran wayang. Jadi dia kalau dalam pagelaran wayang tuh nanti dalangnya tuh duduk di sini. Oh, dalangnya duduk di sebelah sini ya? Di tengah-tengah sini. Dalangnya nanti tengah-tengah di sini. Dan wayang yang melambangkan tokoh baik itu sebelah kanan sana. Oke, ini wayang yang baik, tokoh guys. Baik. Tokoh yang baik ada di sebelah sini. Kan mukanya kelihatan tuh, mukanya putih, hijau, biru. Yang tokoh jahat tuh di sebelah kiri. Oke, yang buruk ada di sebelah. Yang sebelah sini. Emang template-nya gitulah, pakemnya. Dan ruangan ini memang didesain menyerupai pagelaran wayang kulit. Tapi untuk budaya aja, nggak cuma tentang sejarah kepanjian atau budaya aja, tapi juga ada yang agama nih. Contohnya nih, sebelahnya nih. Wah iya sih. Ini wayang sadat. Ini wayang dari budaya Muslim ya ini ya? Betul. Wayang sadat ini adalah wayang yang menceritakan tentang kisah para wali songo. Mulai dari Sunan Gresik sampai Sunan Bajak dan Sunan Gunung Jati. Jadi ini tokoh-tokoh wayang ini semuanya wali nih. Wow. Ada Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, Sunan Derajat, Sunan Ampel, Sunan Bonang. Walaupun sebenarnya masih bisa ada lagi, ada Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Gresik gitu loh. Ya, ini komplit. Jarang ditemuin ya di tempat yang lain. Kayak ini emang baru pertama kali juga aku lihat wayang Wali Songo ini di Museum Sono Budoyo. Iya, ini salah satu koleksi kita nih yang paling banyak menarik nih. Perhatian soalnya, oh jadi wayang tuh nggak cuma cerita pewayangan kayak Ramayana atau Mahabharata ya, tapi juga ada yang lain ya. Iya, ini contohnya nih, wayang yang ceritanya tentang Wali Songo. Nah, tapi nggak cuma dari agama Islam aja, agama Kristen pun ada. Iya, baru pertama kali juga nih lihat wayangnya. Namanya wayang Wahyu. Wahyu alias diambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu sebutan untuk Kitab Injil. Biasanya untuk Perjanjian Lama. Nah, tokoh-tokoh yang di pewayangannya ini juga ya jelas dong tokoh-tokoh dari Kitab Injil atau Kitab Perjanjian Lama terutama. Nah ini ada Bunda Maria sama Yosef, orang tuanya dari Tuhan Yesus. Ini yang tengah nih, ini kan ceritanya kan tentang proses kelahiran Tuhan Yesus. Nah ini malaikat Mikail nih yang bersayap ini nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih malaikat dalam gaya wayang Jawa. Wow, ini yang bersayap nih malaikat nih. Keren banget. Malaikat Mikail atau Michael. Dan yang paling kanan ini namanya Baltasar. Baltasar ini yang salah satu dari 3 orang bijak yang mengunjungi Tuhan Yesus ketika lahir untuk memberikan hadiah. Ada di dalam Kitab Injil, bisa dibaca. Nah, wah, kalau ini apa nih? Ini buat hiburan ini anak juga, nih. Ini sangat eye catching dari tadi, menarik perhatian banget. Ini buat hiburan anak ini, wayang kancil. Pasti udah tahu dong cerita kancil. Iya, betul. Cerita kancil yang biasanya ada di buku cerita atau di video-video di video-video YouTube atau lain-lainnya. Ada wayangnya juga loh. Ketemu versi wayangnya ya, Mas ya? Ada wayangnya nih. Jadi nggak cuma ada video atau buku ceritanya, tapi ada wayangnya juga. Dan ini tuh biasa dipentaskan kalau lagi ada festival gitu loh, festival. Terus biar anak-anak bisa terhibur juga. Ada kancil, ada kebo, ada buaya sama menarik nih guys. Ini gunungannya aja juga
gunungan. Iya, beda itu ya juga dari beda. yang lainnya, memang Isinya spesial. hutan, binatang semua, ada ular, ada kancilnya, ada monyet, ada jaguar. Jadi benar-benar ini untuk anak lah ini. Diadaptasi untuk anak. Dan dolanan atau mainan. Wah, ini mainan-mainan tradisional. Oh, mainan-mainan tradisional. Nah, contohnya nih papan dakon. Ini waktu masa kecil aku juga pernah main dakon, tapi baru pertama kali lihat yang memang eksklusif bersejarah gini sih, Mas. Aku dulu suka main dakon tapi yang dari plastik itu loh papannya. Oh iya, itu. iya, benar-benar. yang biasa beli di pasar itu. Nah, ini papan dakon yang dulu tuh ya bentuknya tuh kayak gini dari kayu. Dari kayu kayak gini, dan ini mainan yang biasanya ya dari bangsawan sampai kalangan biasa pun yang main ini juga dakon. Oke. Percaya nggak kalau dakon ini tuh aslinya tuh dari Mesir? Oh iya. Ini dari Mesir ini aslinya nih. Jadi permainan dakon atau congklak ini tuh aslinya tuh dari Mesir kuno, dari zaman Firaun. Di zaman Firaun. Jadi orang-orang di zaman Firaun tuh udah main congklak tuh sebetulnya. Nah, pada saat pedagang-pedagang dari Arab, terutama dari Mesir dan semenanjung Arab masuk ke Indonesia, nah mereka tuh juga membawa mainan ini, dan akhirnya ya kita ambil juga buat permainan tradisional kita. Ini aslinya dari Mesir ini. Wow. Aslinya, permainan ini aslinya itu dari Mesir kuno. Ini ada yang versi Ini bentuknya buaya. bukan buaya darat ya. Ini buaya biasa ini. Ini bentuknya buaya. Ini buat ya salah satu bentuk variasi hiasannya aja sih. Ada yang bentuknya emang normal, ada bentuknya nih, berhias, ada yang bentuknya kayak buaya. buaya muara atau buaya darat. Nah, ini ada contoh-contoh lainnya juga nih. Ini ada yang tahu nggak nih? Ini ada yoyo nih. Ini ada yoyo, ada suling, ada peluit, terus kapal-kapalan. Ini biasanya masih ada nih di pasar. Yang punya nih, otak-otak gitu. Betul, kapal otok-otok. Ini di pasar nih masih ada nih. Masih ada biasanya di pasar. Cari aja lah di pasar tradisional, pasti ada lah. Ada ketapel, terus ini nih yang kadang orang suka ini nih, egrang batok nih. Egrang batok yang pakai tali, terus nanti batoknya kita injak, nanti set gitu loh. Bedil-bedilan, ini paser. Paser tuh yang kayak main dart gitu loh. Pas. Terus ada otong-otong, terus bola kasti. Bola kasti itu yang kayak baseball gitu loh, yang dipukul juga. Terus ada ini juga yang kayak cublak-cublak suweng, ngancak-ngancak alis jamuran. Jadi kalau ini lebih ke foto dokumentasinya ya? Foto dokumentasinya aja. Jadi ya permainannya kayak cublak-cublak suweng dan lain itu ya udah lama banget kok itu. Permainan tradisional, dolanan tradisional. Oke, lanjut lagi ke ruang ukir. Oh, ruang ukir. Ya, ini sesuai namanya ya, kita men-showcase dan memamerkan contoh-contoh hasil ukiran. Ini ukir-ukirannya nih, ini contohnya tebeng nih. Tebeng nih yang biasanya ada di rumah-rumah joglo nih. Rumah-rumah joglo yang ada di dinding depannya itu loh. Kenapa bolong ini ya? Karena buat ventilasi udara juga. Buat ventilasi udara, jadi ini biasanya dinding nih, dinding kayu, terus baru di atasnya tebeng, terus baru atapnya gitu loh. Ini sama juga hiasan yang dinding lainnya yang kayak tebeng, terus sama juga klewer tuh yang buat di pintu biasanya. Oh, yang ini ya? Yang ada argi ini tuh yang ini buat guys. Pintu. Kayak gini nih. Sama juga fungsinya. Kenapa bolong ini ya juga buat membantu dengan sirkulasi udara di dalam. Ini ruang? Bahari. Oh, pantesan ya ada kapal-kapalnya guys di tengah sini. Silakan dilihat-lihat nih ada contoh Iya. kapalnya. Wah, cakep banget. Ini buat pengingat juga nih. Buat pengingat juga buat pengunjung, buat yang datang sini lihat-lihat sini kalau kita tuh asli tuh bangsa bahari. Kita tuh bangsa pelaut. Nenek moyang kita udah puluhan ribu tahun tuh menguasai lautan. Dan ini ruangan bahari ini walaupun ini tinggal replikanya aja ya, ini buat pengingat aja. Kita tuh bangsa pelaut, kita tuh ya rumah kedua kita ya di atas kapal, di tengah laut gitu loh. Nah ini yang contoh yang tadi ini nih. Oh ini yang dari ukiran tadi ya Mas ya? Ini yang atasnya ini nih. Ini guys sampai ada ukirannya dari showcase-nya, dari pintunya, dari bagian atasnya. Sampai yang atasnya sini. Yang tadi ada di ruang ukir tadi itu, yang contoh fullnya itu kayak gini buat showcasing-nya. Masih buat di tema bahari juga ada yang menarik nih. Ini ada namanya cantik. Cantik ini nih yang kepala yang biasa ada di kapal-kapal itu loh. Kalau buat di kapal-kapal, buat kapal perang, kapal dagang. Kalau zaman dulu tuh biasanya tuh di depan, di bagian ujungnya, di bagian ujung depannya itu tuh ada hiasan ukiran. Ya
kayak One Piece lah. Oh iya, kayak One Piece, Kayak One guys. Piece, Ini kayak ada bunyi. ujungnya. Ya. Nah, ini bisa kalian lihat di Museum Sono Budoyo. Ada nih, ini jadi kita juga punya Going Merry-nya sendiri nih di sini. Ini contohnya nih, yang cantik bentuknya Garuda, naga juga ada yang sebelah sana. Oke, ini juga guys contohnya. Ya, ruang Java Institute. Oh, Java Ini ada ruang khusus tentang Java Institute. Kenapa? Apa sih Java Institute itu? Jadi secara singkatnya Java Institute itu adalah lembaga kebudayaan dari masa kolonial Hindia Belanda yang tugasnya itu tuh untuk mempreservasi, mengumpulkan dan mengamankan produk-produk dan hasil-hasil kebudayaan dari Jawa dan sekitarnya. Nah, salah satu kontribusi Java Institute yang terbesar adalah mensponsori pembangunan Museum Sono Budoyo ini. Oh, berarti Jadi, termasuk kontribusinya mereka juga ya? Betul, salah satu kontribusi terbesar dari Java Institute salah satunya adalah pembangunan museum ini. Dimulai pada tahun 1934 dan akhirnya diresmikan tahun 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Jadi teman-teman bisa lihat contohnya beberapa yang artefak yang berhasil diamankan oleh Java Institute selama aktifnya dulu. Ini contohnya ada beberapa contoh wayang Narada dalam berbagai gaya. Wow. Narada itu siapa sih? Narada itu tuh pendeta yang tinggal di kayangan dan dia itu tuh suka menyamar jadi pengembara gitu loh. Oh, ini jenis-jenis apa bentuk dia mengembaranya? Betul, Bentuk dalam bentuk gaya-gayanya Iya, mengembara. gaya-gayanya. Tapi ya Narada ini sama, seorang pengembara, seorang pendeta yang tinggal di kayangan dan dia tuh suka mengembara sambil bertemu dengan orang-orang dan mengetes orang ini tuh baik atau enggak. Gitu loh. Secara singkatnya itu demikian. Sama ada beberapa juga contoh-contoh lain. Contoh-contoh artefak-artefak seperti ada bokor yang buat penampungan air, teko dan kendi. Ini pada dasarnya tempat penampungan lah ini. Penampungan dan bahannya itu kebanyakan dari kuningan dan tembaga. Sama beberapa contoh lainnya, sama ini kontainer-kontainer. Kalau ini kotak-kotak nih. Wow, kontainer tuh Gimana? cakep banget ya Mas ya. Betul. Emang Kalau sekarang kan diukir. kayak Tupperware atau kotak biasa. Kalau dulu tuh ada variasinya banyak. Ini yang ini kotak penyimpanan juga. Kalau dua pakinangan yang buat naro sirih itu loh, naro daun sirih. Kalau yang buat iya, ngirih iya. itu nyinang. Yang nomor 4 ini sama pakinan juga buat nyimpen sirih juga, tapi ya yang di rak ini sama lah buat kontainer penyimpanan. Terus ini yang menarik nih, topeng dari berbagai daerah di Jawa dan sekitarnya. Ini ada yang dari Madura yang di atas raksasa. Yang dari Madura nih raksasa, penggambaran raksasa dari Pulau Madura. Yang nomor 2 ini dari Bali nih. Yang Dari kanannya. Bali ini memang Yang kanan nih. Iya. Yang kanan dari Bali. Ini yang kanan ini topeng Rangde. Ini topeng Rangde. Rangde itu penyihir jahat yang ada di dalam mitologi Bali. Terus yang bawah ini topeng-topeng Jawa, Kuda Lalean, anak dari Panji Asmorobangun, Jenaka dan Kertolo dari Kisah Ramayana dan Mahabharata. Mari kita lanjut ke ruang selanjutnya. Ruang yang men-showcasing tentang Kun Sambah School. Kun Sambah School. Kun Sambah School. Kun Sambah School. Ini kalau teman-teman bingung cara ngejanya gimana, ini tulisannya Kun Sambah School atau Sekolah Kesenian Kerajinan itu salah satu bentuk kontribusi dari Java Institute. Jadi Java Institute itu sempat mendirikan sekolah khusus seni kerajinan yang bernama KAS atau singkatan dari Kunst Ambach School, dan sekolah ini ya memang fokusnya itu menarik siswa-siswa, menarik orang-orang untuk fokus bikin seni-seni kerajinan. Nah, contoh-contoh dari seni kerajinan dari siswa-siswa dari Kunst Ambach School atau KAS ini contohnya di sebelah sini. Berbagai macam bentuk asbak rokok nih. Wow. Dari perak nih. Ini dari perak ya berarti ya Mas? Ini nih, dari perak ada wadah, ada piring, dan ini asbak nih, asbak rokok. Yang atas ini contoh-contoh kerajinan yang dari kayu. Jadi dua kurikulum utama di KAS atau Kunst Ambach School ini adalah seni kerajinan kayu dan seni kerajinan perak. Ini contoh showcasing dari yang kerajinan kayunya. Yang bawah ini dari kerajinan peraknya. Ini buatan siswa-siswanya ini nih dulu. Dan sayang sekali ya sekolah kerajinan ini dibubarkan tahun 41 karena ancaman invasi dari Jepang. Oh. Ini contoh-contoh dokumentasinya nih. Ini kira-kira proses pembelajarannya nih, kurikulumnya di KAS.
Wah, nih kita bisa lihat ya zaman dulu kayak gimana ya Mas Ini ya yang untuk kayu sekolah nih. kerajinannya. Ini yang buat perak nih. Ini buat kurikulum kerajinan kayu, kerajinan perak, sama desain, seni desainnya juga, dan pas briefingnya juga ditampilin di sini. Jadi ya benar-benar sekolah seni lah, sekolah seni proper. Sayang sekali yang udah nggak ada sekarang karena sebelum pendudukan Jepang udah dibubarkan. Oke. Yuk, ke ruang kaya nih, salah satu Oke. yang berbeda sendiri nih. Ruang Bali. Ruang Bali. Wow. Nih ruang Bali agak lain emang. Mungkin teman-teman ada yang penasaran kok di ruang Bali ada ini sih, ada ruang Bali di dalam Museum Jawa. Iya benar, Benar nggak? benar Penasaran banget. Ada satu ruang khusus yang didedikasikan untuk Bali di dalam Museum Jawa di Pulau Jawa ini di tengah-tengah. Kok gitu sih? Gampangnya gini sih. Secara budaya, Jawa dan Bali itu tuh kayak sepupu. Oh iya bener sih. Kayak sepupu, sama tapi beda, beda tapi sama. Contoh paling dekatnya aja deh, contoh paling nyatanya itu dari aksaranya. Iya. Dari aksara. Kalau aksara Jawa itu kan Hono Coroko. Kalau coba tebak aksara Bali itu gimana? Gimana tuh Mas? Nah, kalau aksara Bali itu Anacarake. Anacarake. Berarti beda tipis Iya, banget beda ya? tipis. Aksara Bali itu tuh 2 atau 4 huruf lebih dikit dari aksara Jawa. Oh. Jadi benar-benar ya pada dasarnya kan Hono Coroko, Doro Sowolo, lain-lain itu ya kan aksara Jawa. Bali ya sama, Anacarake, Data Sawale gitu juga. Ada kurang 2 huruf dibanding aksara Jawa. Jadi ya untuk menggambarkan betapa kalau sebenarnya Bali dan Jawa itu tuh benar-benar mirip, udah kayak sepupu gitu loh, saudaraan kayak ya, saudaraan Mas, ya? banget. Nah, teman-teman bisa lihat juga nih, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat juga contohnya, oh nih yang biasanya paling banyak ditanyain itu tuh patung ini, Arca Penari. Kita lihat nih guys. Arca Penari Tongmora. Nih agak lucu sih karena kalau orang nanya tuh biasanya, Mas ini orang bosan hidup ya? Enggak, bukan. Ini bukan orang bosan hidup. Ini orang lagi menari. Oh ini lagi menari ya? Betul. Wow. Ya, emang agak lain emang narinya itu sambil nusukin keris ke dada. Tapi gampangnya adalah, ini lagi nari namanya tarian calon narang. Calon narang. Ya, tarian calon narang. Tarian calon narang itu adalah tarian yang menggambarkan pertarungan antara raksasa Barong dan penyihir jahat Rande yang ada topengnya tadi itu loh, di ruang sebelumnya itu Rande. Nah, salah satu bentuk pengorbanan jiwa, pengorbanan dan rela berkorban demi kebaikan oleh Barong itu, pengikutnya itu secara simbolis akan mengambil keris dan menusukkan ke jantung. Cuman para penarinya itu sebelum mulai menari itu tuh memanggil dulu roh-roh leluhur mereka untuk datang dan merasuki badan mereka, sehingga pas mereka mulai menari ya leluhur mereka yang menari gitu loh, mereka itu udah kerasukan, dan karena mereka lagi kerasukan ya kebal. Oh jadi kebal. Jadi kebal. Wow. Kulit mereka jadi kebal, jadi udah coba ditusuk, mau dipelintir gimana pun nggak tembus. Kayak debus gitu loh, kayak debus kalau di sini. Nah, selain debus ala Bali ini juga ada beberapa contoh hasil kerajinan dan seni juga. Contohnya ada arca-arca, ada arca kayu yang atas ini pedande itu ya pendeta yang memimpin upacara keagamaan. Terus mantan perempuan dalam PS Bali yang bawah ini arca tentang siksa neraka, cerita tentang Ramadan Sinta, dan Brayut itu simbol kesuburan. Nggak cuma seni ukir aja, tapi juga ada seni lukis di sebelahnya nih, bisa lihat nih. Oke, kita geser ya guys ya. Ya, geser dikit langsung ada contoh seni lukis. Seni lukis ini cerita tentang raksasa Rahu. Ini penggambaran tentang gerhana matahari nih. Gerhana matahari. Jadi kepercayaan dulu tuh gerhana matahari itu tuh ada karena kepala raksasa bernama Rahu mencoba memakan matahari. Rahu itu ceritanya gimana? Rahu itu adalah seorang raksasa yang kepalanya dipenggal oleh Dewa Wisnu karena mencoba meminum mata air dari mata air Tirta Amerta atau mata air keabadian. Nah, karena pas dia ketahuan dan dipenggal oleh Dewa Wisnu, airnya udah di tenggorokan, di kerongkongan, jadi kepalanya yang hidup, badannya enggak. Ini badannya ya ini ya. Enggak ada kepalanya tuh, ini badannya bawah, kepalanya. Nah, sejak saat itu karena dia dendam kepada para dewa ya,
kapanpun dia bisa, dia akan mencoba memakan matahari. Matahari. Oleh karena itu jadilah gerhana matahari. Wow. Tuh menurut kepercayaannya. Sama di ruang Bali ini teman-teman juga bisa melihat ada juga contoh-contoh yang dipakai buat upacara nih. Ini buat upacara keagamaan. Tapi udah cepat nih, yang paling penting namanya genta atau lonceng. Genta atau lonceng. Jadi kalau teman-teman apalagi yang pernah ke Bali dan pernah lihat prosesi upacara di Bali, pasti ngerti lah. Pedandanya itu pasti sambil ngebunyiin loncengnya itu. Penting ini, penting ada lonceng atau genta ini. Kenapa gitu? Karena genta itu atau lonceng, terutama lonceng pesuci ini tuh dipercaya bisa mengusir roh jahat dan menangkis kutukan. Contoh ilustrasinya juga ada nih, teman-teman bisa lihat nih. Nah, itu untuk ruang Bali. Sama juga ada arca-arca tentang Pratima dan Pralingga dan arca-arca dewa. Jadi udah mending teman-teman datang langsung aja lah. Iya benar. Banyak banget koleksi di sini, bisa belajar banyak hal. Jadi kayaknya nggak perlu nunda-nunda lagi sih Mas. Ya, bisa langsung ke ruang Thomas Carlsen karena memang banyak banget yang baru di sini, banyak perubahan dan nyaman banget buat datang ke museum di sini. Oke, mungkin kita sekaligus pamit aja kali ya Mas ya. Pokoknya jangan lupa teman-teman datang ke Museum Sono Budoyo, apalagi ke gedung Thomas Carlsen. Bisa yang terakhir harapannya kali Mas untuk gedung ini dan Museum Sono Budoyo? Kalau dari harapan saya sendiri sih ya, udah ayo main ke museum. Ayo main ke museum karena banyak sekali hal-hal baru yang teman-teman bisa temukan dengan berkunjung ke museum. Apalagi di Museum Sono Budoyo ini kami sudah membuka kembali ruang pameran dengan tema dan penampilan yang baru di gedung lama atau gedung Thomas Carlsen ini. Mending teman-teman datang langsung sendiri kan, tadi udah lihat sendiri kan gimana sih koleksi-koleksinya itu, dan pasti ada beberapa yang teman-teman baru tahu juga kan. Udah mending teman-teman ayo kita main ke museum aja. Ayo main ke museum, langsung datang aja main di sini. Udah langsung sini aja. Mending lihat langsung aja. Nanti kalau butuh pemandu juga saya dan lain juga siap untuk membantu juga. Oke, kita tunggu ya teman-teman di Museum Sono Budoyo. Bye-bye!